kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. Engkau Allah kami yang setia. Allah yang kami yang penuh dengan anugerah. Dan kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari yang indah seperti ini kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersyukur juga. Di minggu yang indah seperti ini kami boleh membuka firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Tekankan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu itu. Dan kami memperkenankan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami untuk supaya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ini bagian-bagian akhir dari tahun yang sebentar lagi kita akan lalui, tapi saya tidak akan bicara sebagai pesan akhir tahun, tapi pesan permulaan tahun yang akan datang. Kita akan berbicara tentang, silahkan diklik satu-satu, kita akan bicara tentang hal memberkati Allah. Mungkin kedengarannya aneh ya. Gimana kita manusia yang kecil begitu bisa memberkati Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Manusia yang kecil kok bisa memberkati Allah yang luar biasa. Makanya penulis-penulis atau penterjemah Alkitab dalam bahasa Indonesia tidak mau menggunakan kata memberkati Allah ini. Mereka menggantinya dengan memuji Allah. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, dan terjemahan dalam bahasa Inggrisnya tetap digunakan kata memberkati Allah. Coba kita lihat beberapa ayat, silahkan. Dalam bahasa Inggris, saudara akan mendapati banyak kata-kata seperti ini. Let's bless the Lord. Come bless the Lord. Bless the Lord all ye people. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk memberkati Allah. Memberkati Tuhan kita. Kita lihat contoh ayat-ayatnya, silakan. Dalam Ulangan 8 ayat 12. Ulangan 8 ayat yang ke-10 dikatakan, when you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God. Kita diperintahkan untuk memberkati Tuhan Allah kita. For the good land which He has given you. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Jadi diganti, memberkati Allah diganti dengan memuji Tuhan Allahmu. Jadi diperintahkan kepada kita tiap kali selesai makan, atau sudah makan kenyang, kalau sudah makan tentunya kenyang juga ya. Belum masih lapar ya, bukan tidak lagi lapar ya. Tapi tiap kali kita makan dan kita kenyang, kita diperintahkan untuk memberkati Tuhan Allah kita. Silakan. Dalam 1 Tawarekh 29 ayat 20 dikatakan, then David said to all the assembly, now bless the Lord your God. Sekarang berkati Tuhan Allahmu. And all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, and bowed low and did homage to the Lord and to the King. Kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kembali, masih segan menggunakan kata memberkati Allah. Silakan, yang berikutnya. Then the Levites said, arise, bless the Lord your God, forever and ever. Oh, may thy glorious name be blessed and exalted above all blessing and praise. Jadi diperintahkan, ayo kita bangkit, kita memberkati Tuhan Allah kita. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu. Jadi lebih enteng, lebih ringan, dan lebih bermakna kata-kata memberkati Allah itu. Dalam Mazmur 135, O house of Israel, bless the Lord. O house of Aaron, bless the Lord. O house of Levi, bless the Lord. You who revere the Lord, bless the Lord. Jadi tekankan di sini berkali-kali. Dan ini sesuai dengan bahasa aslinya, bahasa Ibrani juga memberkati, berkati Tuhan Allahmu. Silakan. Nah, jadi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini bagaimana manusia yang kecil, yang rasanya tidak ada apa-apanya, kita yang seperti cacing atau pasir, debutan saja. Bagaimana kita manusia yang sederhana, yang kecil itu bisa memberkati Allah yang besar. Nah, dalam Lukas pasal 17 sampai 10, Yesus Kristus memberikan suatu perumpamaan yang unik sekali. Perumpamaan ini diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan hipotetis yang jawabannya sudah jelas. Kita lihat ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Jawabannya tentu tidak ada.
Masa bos yang mempersiapkan hamba-hambanya untuk makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jawabannya itu ya benar. Walaupun yang mengembalakan, yang membajak itu sudah capek, oleh si bos tetap diperintahkan untuk mempersiapkan makanan. Dan jawabannya benar. Bos itu akan melakukan hal itu. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya tentunya tidak perlu. Bos tidak perlu berterima kasih kepada hamba yang sudah melakukan tugasnya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Suatu perumpamaan yang indah tentang hubungan antara tuan dan hamba. Nah, kita melihat di dalam perumpamaan ini ada dua macam pelayanan yang disediakan oleh hamba kepada tuannya. Dua macam pelayanan itu adalah pertama adalah pelayanan yang kita sebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan masuk di dalam bagian ini. Pertama, melaksanakan strategi penting dalam kerajaan Allah, termasuk church planting bagi mereka yang memiliki panggilan rasul. Kalau kita biasa digambarkan dengan 5 jari tangan ini, rasul ini yang jempol ini, yang bisa menjamah setiap jari yang lain dan yang paling kuat ya tentunya. Kalau kita bergantung dengan 4 jari aja ini lemah ya. Tapi begitu ada jempolnya, cengkeraman kita menjadi kuat ya. Ini adalah rasul. Yang kedua adalah membimbing umat Allah melalui nubuatan bagi para nabi. Ini yang nabi yang digambarkan sebagai telunjuk ya, nunjuk ya. Memberi arahan, menunjuk. Ini telunjuk. Yang ketiga adalah menginjil bagi para penginjil dan melakukan pekerjaan misi bagi mereka yang dipanggil sebagai misionaris. Ini yang ketiga ini. Jari tengah ini yang paling panjang dibandingkan jari-jari lain. Ini adalah penginjil. Mereka yang misionaris yang pergi kemana-mana seluruh muka bumi ini. Yang keempat adalah mengembalakan jemaat bagi mereka dengan panggilan sebagai gembala. Ini yang jari manis ini. Yang dipasangin cincin jari manis. Gembala memang tipenya seperti itu. Dan yang terakhir, serta mengajarkan kehendak Allah bagi para guru. Ini mereka yang panggilan sebagai guru ini, yang gambaran kelingking ini. Saya termasuk yang di sini ya, oleh anugerah Allah. Hanya oleh anugerah Allah saja, saya dibolehkan untuk menjadi dosen, guru, sekolah teologi sudah hampir 35 tahun. Ini paling kecil ini, kelingkingnya. Nah, pelayanan-pelayanan ini, 5 pelayanan ini membutuhkan keterampilan dan panggilan khusus. Kalau saudara tidak dipanggil oleh Tuhan, percuma. Ingin jadi gembala, ingin menjadi penginjil, ingin menjadi nabi, rasul, percuma. Harus panggilan Tuhan dan memerlukan keterampilan. Maka ada sekolah-sekolah teologi yang meningkatkan keterampilan. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani dalam kapasitas seperti ini. Hanya orang-orang tertentu saja membutuhkan panggilan tertentu. Dan sekolah teologi dan pembinaan khusus diadakan untuk memberdayakan jemaat untuk melakukan 5 fungsi ini. Tapi kita melihat sekarang banyak jemaat awam mulai tertarik dalam pelayanan ini dan mendaftarkan di sekolah teologi. Saya tentunya sudah tahu saya mengajar di Petamburan, sekolah teologi daripada Gereja Bethel Indonesia. Program S2 dan S3-nya, master dan doktornya itu mulai diminati oleh orang awam. Para pebisnis, para pengusaha, dokter gigi, dokter umum, lawyer, sarjana hukum, para ekonom, mereka yang sudah berhasil dalam bisnis mereka. Mereka mungkin sudah mulai tengah umur, mereka mulai menyadari perlunya untuk mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Dan mereka mulai mendaftar di sekolah teologi. Jadi S2 dan S3 kita dipenuhi dengan orang-orang awam yang mulai dipanggil oleh Tuhan untuk meningkatkan pelayanan mereka di dalam kerajaan Allah. Dan mereka masuk sekolah teologi. Kan tahu kebutuhan itu. Tapi dari 5 ini, di antara 5 ini ada pelayanan-pelayanan lain yang dilakukan dalam gereja. Pelayanan-pelayanan ini sangat berharga walaupun tidak seperti 5 panggilan ini. Pelayanan tentunya maintenance gereja. Ya, kalau di hotel tentunya kita tidak perlu seorang yang maintenance. Tapi kalau kita punya gereja sendiri tentunya perlu dibersihkan, perlu disapu, perlu dipel, perlu di dusting ya. Debunya perlu dihilangkan. Itu perlu maintenance.
orang-orang yang harus melakukan, harus ada orang yang melakukan hal itu. Dan itu pelayanan yang mulia juga. Kesejahteraan orang lain, sembako, bagi-bagi sembako. Dorcas dalam Alkitab, Dorcas atau Tabita, seorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, menyediakan pakaian. Dia ahli dalam menjahit, dan dia digunakan oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang sesama anggota jemaat di dalam hal menyediakan pakaian ini. Sekretariat gereja, orang-orang yang bekerja sebagai sekretariat. Pelayanan panti, pelayanan panti narkoba, jompo, anak jalanan. Salah seorang mahasiswa di Seminari Bethel di Petamburan, begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau anak-anak jalanan. Kalau hari Minggu bisa sampai hampir 100 ribu anak. 70-80 ribu anak yang harus disekolahin, diajarin, anak-anak jalanan ini. Luar biasa dikumpulkan. Dan Tuhan pakai dia mempunyai hati untuk anak-anak jalanan ini. Jadi orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyediakan, membuat panti-panti narkoba, menolong orang-orang yang sudah tua dan sebagainya. Ini pelayanan panti. Kemudian pelayanan di marketplace. Mereka yang Tuhan berkati untuk pandai menjadi seorang businessman atau pebisnis dan menyediakan dana banyak untuk kerajaan Tuhan dalam gereja Tuhan. Satu hal yang aneh, tapi ini real, adalah saya kenal seorang ibu yang sukanya cuci mayat. Kalau saya mungkin geli dan takut juga ya, ada ngerinya juga. Tapi ibu ini luar biasa. Dia punya panggilan untuk melayani mereka yang meninggal dan perlu dicuci mayatnya. Jadi ini sangat dibutuhkan dalam gereja. Gerejanya besar, mungkin tiap minggu ada paling sedikit satu orang yang meninggal, anggota jemaat yang meninggal, jadi sering harus dipakai nih. Tim pelayat mereka, dan di dalam tim pelayat itu ada seorang pria dan seorang wanita yang punya keahlian dan keberanian dan panggilan untuk cuci mayat. Dan ini sangat dibutuhkan dalam gereja juga. Ini berbagai macam pelayanan di samping lima jawatan tadi yang dipakai oleh dalam gereja sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, tapi di samping semua pelayanan itu ada satu pelayanan lain. Pelayanan yang kedua. Tadi semua masuk dalam pelayanan pertama yang digambarkan dengan membajak, gambarkan sebagai menggembalakan ternak. Sore-sore pulang mungkin sudah capek semua, sudah berkeringat, sudah lelah, sudah mungkin bajunya sudah bau dan sebagainya, mereka baru pulang. Ini pelayanan yang tipe pertama. Sekarang tapi ternyata ada pelayanan tipe kedua. Ini pelayanan tipe kedua ini bagi kita semua. Tapi kemudian Tuhan menyediakan bagi kita semua suatu pelayanan lain, yaitu menjamu Dia sendiri. Yang dalam perumpamaan di atas digambarkan sebagai menyediakan makan bagi sang majikan. Buat sang bos itu walaupun sudah capek melakukan segalanya, kita tetap harus menyediakan meja makan supaya bos itu bisa duduk dan menikmati makanannya. Ini adalah suatu pelayanan pribadi yang luar biasa di hadapan Allah dan yang sangat menyenangkan hatinya. Saya menggunakan kata sangat ini sampai 3 kali, karena ini sangat penting dan sangat menyenangkan hati Allah. Lebih daripada rasanya 5 jawatan ini. Ini adalah pelayanan praise and worship dan keintiman dengan Allah yang ditawarkan kepada semua orang tanpa kecuali. Tidak ada seorang di sini pun bisa mengatakan ini bukan buat saya. Kalau tadi itu, saya bukan rasul, atau saya bukan gembala, atau saya bukan guru, saya bukan dosen teologi. Saudara bisa mengatakan begitu. Tapi untuk pelayanan kedua itu semua ditawarkan, dibuka untuk semua. Kita harus menjadi atau menyediakan jamuan bagi sang majikan, sang bos kita. Nah, istilah-istilah untuk pelayanan ini adalah pelayanan pribadi yang sering juga disebut dengan istilah-istilah seperti menjadi kekasih Allah, menjadi pemburu Tuhan. Ini tentunya dari bukunya Tommy Tenney. Kalau saudara belum baca bukunya Tommy Tenney itu, cari di Metanoia, beli buku Pemburu Tuhan, God Chaser. Dan buku yang berikutnya yang sangat memberkati saya adalah Rumah Kesukaan Tuhan. Saya sangat diberkati. Tadinya nggak ngerti apa-apa tentang worship ini, tentang menyembah Allah, tapi setelah membaca 2 buku ini sangat memberkati saya dan dihidupkan ya keinginan untuk menyembah Allah. Jadi kalau saudara belum membaca buku Pemburu Tuhan atau Rumah Kesukaan Tuhan karangan Tommy Tenney, silakan cari di Metanoia dan saudara akan diberkati. Atau istilah lain adalah keintiman dengan Tuhan, menjadi kekasih Allah. Puji Tuhan sekarang gereja-gereja Tuhan termasuk
atau terutama mungkin GBI, sering pendeta-pendeta mulai berkata, mari kita menjadi kekasih Tuhan. Mari kita intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan sangat penting. Mari kita menjadi pemburu Tuhan, menjadi God chaser. Itu sangat penting dan sering kita dengar akhir-akhir ini. Karena Allah yang membangkitkan itu. Pelayanan ini terbuka untuk semua, dari remaja sampai manula. Dan tidak memerlukan keterampilan khusus walaupun memerlukan dorongan dan sarana. Ini bagi semua orang, terbuka. Semua di sini. Tidak ada yang anak-anak di sini ya. Nah, saudara lihat, saya membatasi dari remaja sampai manula. Anak-anak belum bisa worship. Makanya kita juga tidak membaptiskan kanak-kanak karena mereka belum sesungguhnya ngerti siapa Tuhan mereka. Mereka bisa menyanyi. Misalkan kalau Natal itu mereka menyanyi luar biasa dengan lompat-lompat, dengan energetik, tapi mereka tidak bisa melakukan worship. Karena mereka belum bisa mengenal sesungguhnya Tuhan itu seperti apa. Allah mereka itu seperti apa. Jadi mereka bisa memuji tapi tidak worship. Praise bisa tapi tidak bisa worship. Jadi pelayanan ini disediakan tapi remaja sudah bisa. Sampai manula. Sampai tua. Sampai kita mau meninggal, kita tetap bisa worship. Dan kalau saya tanya kepada saudara-saudara, mana yang lebih efektif, remaja atau orang tua dalam worship? Tentunya lebih efektif orang tua. Sering kalau saya berbicara dengan mereka yang sudah ada usia, mungkin mereka mengatakan begini, Pak Yonatan, sering tengah malam itu, saya tidak bisa lama tidur malam. Mungkin jam 1, jam 2 dibangunin oleh Tuhan. Lalu saya duduk aja, duduk di lantai, sebelah tempat tidur, dan saya akan berdoa, saya akan bersyafaat untuk keluarga saya, anak-anak saya, cucu-cucu dan sebagainya, menantu dan sebagainya, tapi juga saya melakukan worship. Bisa sampai 1 jam, 2 jam. Kemudian setelah itu tidur lagi, baru nanti setelah agak siang baru bangun. Nah, orang-orang tua bisa melakukan worship seperti itu, 1 jam, 2 jam, di tengah malam. Mudah-mudi mana bisa, nggak ada. Mereka tidur melulu ya, tidur terus ya, tengah malam karena mereka lelap sekali tidurnya. Tapi orang-orang tua bisa melakukan worship 1 jam, 2 jam, tengah malam. Dan mereka menjadi worshiper yang efektif. Jadi saya melihat banyak orang tua sebagai worshiper lebih efektif, lebih hebat daripada anak-anak muda. Nah, jadi dari remaja sampai manula. Dan tidak perlu keterampilan khusus, saudara tidak perlu masuk sekolah teologi, tidak perlu pendidikan tertentu, walaupun mungkin perlu dorongan dan sarana. Saya ingat dulu waktu saya masih muda, di gereja Pantekosta, sudah GBI, tapi waktu itu masih sistem lama ya. Saya ingat kalau pergi ke kebaktian doa, Bridgestone itu saat yang sangat menyebalkan, nggak enak. Sama bapak pendeta kita diminta untuk berlutut, di depan bangku kita berlutut bisa sampai 1 jam, capek sekali, nggak enak, nggak bisa berdoa. Jadi makanya yang datang hanya orang-orang tua saja dan tidak menarik bagi anak-anak muda. Dan itu seakan-akan menjadi siksaan karena kita semua harus berlutut ya. Tapi sekarang gereja-gereja menyediakan sarana untuk praise and worship. Banyak gereja ya mungkin jam 10 pagi hari Sabtu dibuka kebaktian praise and worship 10 sampai 12 dan datang banyak sekali. Selama 2 jam itu, mereka mungkin kursinya disingkirkan semua, mereka gelar di lantai pakai tikar dan sebagainya. Mereka praise and worship, memuji menyembah Tuhan. Sampai 1 jam, kemudian nyanyi, atau kemudian ada firman Tuhan, tapi kemudian ditutup dengan praise and worship lagi. Dan pulang jam 12 waktu mereka pulang, mereka merasa damai, sejahtera dan lega. Dan bukan suatu beban untuk berdoa, bersyafaat dan praise and worship sama-sama 2 jam. Lain dengan sistem dulu ya, yang susah sekali. Tapi Tuhan menyediakan ini, membangkitkan terutama di antara gereja-gereja GBI, keinginan untuk memuji menyembah Dia. Dan gereja menyediakan sarana dan kesempatan untuk hal dorongan seperti itu. Tapi kita semua harus menjadi kekasih Allah, bukan saja banyak melakukan praise and worship. Melakukan praise and worship luar biasa. Tapi lebih daripada itu menjadi, to become, menjadi kekasih Allah. Bukan hanya melakukan tindakan worship, tapi hidup sebagai seorang worshiper, sebagai seorang kekasih Allah. Silakan. Nah,
dalam bahasa Ibraninya, kata untuk menyembah itu aneh. Katanya, atau dalam bahasa Grikanya ya, bahasa Grikanya, Yunaninya, proskuneo. Proskuneo terdiri dari dua bagian, pros depan, kuneo anjing. Masa menyembah itu menggunakan kata proskuneo, anjing depan. Nah, kalau saudara melihat gambar ini, menarik nggak anjing herder ini? Apanya yang menarik dari anjing herder ini? Kupingnya, hidungnya, mulutnya, apanya yang menarik? Matanya tentunya ya. Ini mata anjing yang lagi worship. Gambarannya seperti apa? Bosnya mungkin lagi duduk di sofa begitu ya, cuekin dia karena dia lagi baca koran begitu, kakinya disila begitu. Bosnya cuekin dia, tapi anjingnya duduk di depannya, mungkin duduk atau berbaring, kakinya ke depan begitu. Tapi wajahnya itu memandang bos, ngeliatin bos yang cuekin dia. Matanya seperti gambaran seperti tadi itu. Silahkan. Jadi matanya adalah mata yang menyembah, mengagungkan. Dan ini istilah ini, proskuneo ini, dalam bahasa Grikanya atau bahasa Yunaninya, ini digunakan untuk kata menyembah. Aneh ya, masa anjing, bagi kita anjing kan salah satu binatang yang rendah ya. Tapi ini digunakan untuk menggambarkan worship, menyembah. Bukan praise, tapi worship, menyembah. Anjing yang mungkin kakinya selonjor ke depan begitu, tapi wajahnya, matanya, mata yang menyembah. Ini adalah worship. Dan ini yang diminta daripada kita. Saudara dan saya semua menjadi worshiper, menjadi penyembah-penyembah Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, mereka yang hidup sebagai pemburu Tuhan seperti ini. Silahkan. Nah, tapi ada peringatan keras dalam firman Allah. Jangan menyediakan apa? Saudara menyediakan jamuan bagi sang bos, sang majikan. Jangan menyediakan makanan yang sudah basi. Mungkin yang sudah bau begitu. Mie goreng yang sudah 2-3 hari, taruh di luar aja, sudah basi, sudah asam baunya. Atau kopi latte yang sudah hambar, yang sudah tidak panas lagi, sudah tidak panas, enggak dingin, temperaturnya sudah temperatur kamar aja, sudah hambar. Ataupun steak yang sudah keluar belatungnya. Mungkin dapat saudara memberikan steak yang besar begitu ya, mungkin 1 inch begitu ya. Tapi permukaannya itu agak goyang-goyang kelihatannya. Dan memang waktu dipotong dengan pisau itu, keluar belatungnya. Artinya apa? Makanan yang sudah basi. Jangan sediakan bagi Tuhan kita makanan yang basi waktu menyediakan jamuan makan bagi dia. Nah, apa artinya itu? Dalam Yesaya 1 ayat 15 ada kata-kata keras seperti ini. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Kenapa kita tadi seperti tadi ya waktu kita worship, kenapa kita menadahkan tangan? Ini posisi yang paling enak. Ini posisi tadi di proskuneo ya. Anjing yang ke depan tadi itu ya. Ini posisi yang wajar dan nyaman, yang normal, yang natural. Kita angkat tangan seperti itu, tapi diperintahkan atau diberi peringatan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, untuk orang Yahudi, dosa digambarkan sebagai merah. Kalau kita kan hitam ya. Tapi kalau kita angkat worship tangan kita untuk menyembah Tuhan, jangan sampai tangan kita itu berlumuran darah. Kalau kita mungkin gambarannya, jangan tangan kita angkat tapi hitam pekat begitu. Karena banyak dosanya. Karena hidup kita banyak dosanya. Sehingga tangan kita itu berlumuran darah atau tangan kita itu hitam pekat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ini peringatan daripada Allah. Percuma kita worship seperti itu. Seperti tadi yang kita dianjurkan oleh WL kita. Kita menyembah Allah tapi tangan kita itu berlumuran darah. Karena apa? Karena minggu yang lalu kita tabokin istri kita. Atau kita tenangin anak kita. Kita maki-maki mereka terus. Atau dalam bisnis kita nipu. Kita korupsi. Kita bohong. Atau sebagai mahasiswa kita nyontek. Kita plagiat. Nanti percuma. Kita angkat tangan pada hari Minggu itu Allah malingkan wajahnya. Allah tidak mau. Allah nek lihat.
persembahan kita, karena persembahan kita itu sudah basi, makanan kita sudah keluar belatungnya. Dan Allah memalingkan wajahnya, tidak mau terima penyembahan kita. Jadi itu peringatan keras bagi kita. Dan tidak ada yang tahu tentunya ya, hanya saudara saja yang tahu bagaimana tingkah laku kita minggu yang lalu ini. Waktu kita datang pada hari Minggu, gimana tingkah laku kita minggu yang lalu ini? Apakah saya suka banyak bohong? Saya suka nyontek? Saya korupsi? Saya semenang-menang terhadap istri dan anak-anak? Saya menipu sini, menipu sana? Nanti hari Minggu kita angkat tangan dan Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Sang bos tidak mau makan makanan yang kita sajikan kepada dia. Silakan. Nah, ada peringatan lain. You cannot bluff the Lord. Kita tidak bisa nipu Allah. Pura-pura di hadapan Allah itu. Pura-pura suci di hadapan Allah itu kita angkat tangan. Mungkin kita bisa menipu gembala kita, Pak Budi. Kita bisa menipu staf gereja. Seluruh anggota gereja bisa kelihatan, wah si Yonatan hebat ya kalau dia worship ya. Tapi we cannot bluff the Lord. Kita tidak bisa bluffing. Kita tidak bisa nipu Allah. Kita tidak bisa nyombongkan diri. Saya akan worshipnya hebat. Kalau banyak cacingnya atau banyak belatungnya ya. Kalau sudah basi penyembahan kita. Jadi hati-hati. We cannot bluff the Lord. Dan juga tidak bisa nebeng pada orang lain. Walaupun suami kita seorang worshiper yang hebat, istri tidak bisa nebeng sama dia. Walaupun istrinya hebat begitu, suami tidak bisa nebeng kepada dia. Walaupun papa mama hebat, worshiper yang hebat, anak-anak tidak bisa nebeng. Tiap daripada kita harus sendiri-sendiri menjadi seorang worshiper. Dan ini tidak bisa dibohongin. Ya, saya kurang bisa worship, tapi istri saya hebat. Dia akan cover untuk kita semua, nggak bisa. Dia menjadi worshiper yang hebat, ya dianya, sayanya tidak. Jadi tiap daripada kita masing-masing harus menjadi worshiper di hadapan Allah. Menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi pengantin-pengantin perempuan bagi Yesus Kristus. Kita harus sendiri-sendiri, tidak bisa nebeng sama orang lain. Dan kita tidak bisa bluffing. Ya saya ganti dengan kasih uang yang banyak, kasih perpuluhan yang banyak. Perpuluhan saya bulan ini kan 10 juta. Kan gede ya. Allah mesti terima kasih sama saya. You cannot bluff the Lord. Kalau kita tuh bengkok di hadapan Allah, tetap tidak bisa diterima. Penyembahan kita, persembahan kita, ya nanti basi di hadapan Allah. Nek, Allah lihat itu ya. Nah, satu pertanyaan lain adalah gimana sih menjadi kekasih Allah? Bagaimana kita bisa menjadi kekasih Allah? Bagaimana kita bisa menjadi worshiper? Bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang hebat? Pertama itu adalah anugerah semata. Bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Tapi itu adalah anugerah semata. Jadi itu pemberian, gift. Kalau nggak dikasih ya tidak bisa dan tidak punya. Kadang-kadang ya sebagai seorang counselor ada seorang ibu mungkin datang kepada saya, Pak Yonatan kan tahu saya punya 4 anak ya. Yang pertama itu hebat, dipakai di gereja sebagai WL. Dia aktif kemana-mana pergi untuk melayani bersama dengan tim di gereja. Luar biasa, hatinya sungguh-sungguh terpaut bagi Tuhan. Yang kedua begitu juga, yang kedua Pak Yonatan kan tahu anak saya, anak perempuan. Wah dia menjadi dancer, dia pemain tamborin di gereja. Dia aktif di mana-mana. Wah, apalagi kalau Natal, luar biasa aktivitasnya. Lalu yang keempat masih SMP, tapi sudah aktif di kebaktian anak-anak muda, sekolah minggu, sudah mulai membantu di sekolah minggu. Hatinya menggebu-gebu bagi Tuhan. Tapi Pak Yonatan, gimana dengan anak saya yang ketiga ini? Anak saya ketiga itu kok bengong aja. Saya mendidik mereka semua sama, 1, 2, 3, 4 rasanya semua sama. Tapi yang ketiga itu bengong aja. Susah ke gereja. Saya harus dorong. Saya kadang-kadang saya harus mana-manain supaya dia mau mandi untuk siap-siap ke gereja. Dan di gereja Pak Yonatan kan lihat, ya diem aja. Yang lain semua lompat-lompat atau memuji menyembah Tuhan. Mau nyanyi dengan suara keras, anak saya diem aja ngeliatin orang lain aja. Gimana Pak Yonatan? Saya harus berbuat apa? Pak Yonatan bisa tumpangin tangan pada anak saya yang ketiga itu supaya dia juga menjadi hatinya, supaya dia itu dijamah oleh Tuhan, supaya dia itu ditangkap oleh Tuhan dan hatinya menggebu-gebu bagi Tuhan.
saya harus berkata tidak. Nggak bisa. Itu adalah anugerah. Untuk dijamah oleh Tuhan itu adalah anugerah. Itu adalah gift. Itu pemberian. Itu anugerah Allah. Saya nggak bisa berbuat itu. Lalu saya bisa berbuat apa? Ibu hanya bisa bersyafaat. Ibu hanya bisa mendoakan. Nggak bisa. Kita pendeta, kita maunya begitu juga. Tapi kita tahu bahwa ada bagian dari anggota gereja yang menggebu-gebu bagi Tuhan. Ada bagian yang lemes saja. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita maunya semua itu menggebu-gebu bagi Tuhan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa melakukan hal itu. Sebab itu adalah anugerah daripada Allah. Masing-masing harus dijamah oleh Tuhan sendiri. Jadi anak ibu yang ketiga ini harus dijamah oleh Tuhan sendiri. Ibu bisa berbuat apa? Ibu bisa bersyafaat bagi dia. Menangis bagi dia. Minta supaya Tuhan jamah dia. Demikian juga kadang-kadang istri-istri datang kepada saya. Pak Yonatan, gimana suami saya? Dulu dia lebih Kristen lebih dulu daripada saya. Waktu saya kenal sama dia, saya belum Kristen. Saya dimenangkan, saya jadi orang Kristen. Tapi kok rasanya kok bebal ya. Saya mau melakukan segala sesuatu. Saya terbakar untuk Tuhan. Tapi suami saya kok diem aja ya. Rasanya bebal. Gimana? Apa yang harus bisa lakukan? Yang ibu bisa lakukan hanya bersyafaat untuk suami ini. Supaya suami dijamah oleh Tuhan sendiri. Jadi ini adalah anugerah. Menjadi seorang worshiper, menjadi seorang kekasih Allah, itu adalah anugerah. Dalam pengalaman hidup saya sendiri. Dari remaja saya sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian akhir dari masa remaja, permulaan masa sebagai pemuda, Tuhan panggil saya mulai studi teologi oleh anugerah Allah di Amerika. 10 tahun saya studi teologi sampai akhirnya selesai dan pulang kembali ke Indonesia. Tapi saya dapatkan bahwa hati ini tidak ada worship. Saya tahu saya loyal kepada Tuhan, saya setia kepada Tuhan, tapi tidak ada gairah untuk worship, enggak ada. Setelah itu saya mulai mengajar di Petamburan, sampai 20 tahun masih bengong aja. Saya sungguh-sungguh sudah sebagai dosen teologi, saya mengajar banyak. Tapi jamahan Tuhan belum saya rasakan. Baru kira-kira 10-15 tahun terakhir baru Tuhan jamah saya untuk menjadi seorang worshiper. Baru menggebu-gebu. Nah, memang pada waktu itu sebelumnya GBI dan gereja-gereja Indonesia lain masih, gereja-gereja lain di Indonesia masih nggak ngerti dan tidak sadar pentingnya worship itu. Tapi baru akhir-akhir Tuhan menggerakkan roh untuk menyembah Dia. Gereja-gereja banyak dibangkitkan dan terutama puji Tuhan adalah GBI. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai gembala kita, Pak Niko, untuk sungguh-sungguh membina dan memberi contoh menjadi bagaimana menjadi worshiper. Tapi saya mendapatkan kenapa baru 10-15 tahun terakhir ini saya menjadi worshiper. Kalau dari dulu kan saya sudah jauh lebih hebat, sudah mencapai jauh lebih tinggi. Tapi kenapa baru akhir-akhir aja? Sebelumnya dulu kok bengong aja, sedangkan saya sudah orang teologi ya. Udah belajar teologi, masuk sekolah teologi, udah sebagai hamba Tuhan, sudah pendeta GBI. Tapi kok rasanya bebal ya, rasanya nggak masuk ya. Nah itu namanya adalah anugerah. Allah saja yang bisa tangkap kita, Allah saja yang bisa tangkap saudara. Dan itu adalah pemberian. Dan saya harapkan semua di sini, yang hadir di sini, ya sungguh-sungguh terbakar hatinya untuk menjadi worshiper. Sehingga waktu tadi diajak oleh BL kita untuk worship, kita sungguh-sungguh terjun masuk dalam worship itu ya. Silakan. Itu bagian Allahnya. Bagian manusianya. Bagian manusia adalah yang kedua. Kemudian kita harus mengejar dengan sekuat tenaga sepanjang sisa hidup kita. Ini membedakan. Apa bedanya antara Daud dan Salomo? Dua-duanya pada waktu muda dipanggil. Salomo waktu dia mendirikan bait Allah, Allah berbicara kepada dia secara luar biasa. Tapi sepanjang hidupnya tambah lama tambah merosot, tambah lama tambah merosot. Sampai dia mulai menyembah berhala dan mempromosikan penyembahan berhala. Sampai Allah begitu marah sama Salomo, Allah mau binasakan dia. Tapi Allah sudah terlanjur janji kepada Daud. Sehingga Salomo mati biasa. Tapi kemudian kerajaan dipecah jadi dua. Karena mereka mulai menyembah berhala. Itu anaknya Salomo yang lihat bapaknya menjadi worshiper yang luar biasa. Tapi Daud luar biasa. Dia dengan sepanjang hidupnya, dia bahkan dikatakan sebagai
seorang kekasih daripada Allah, a man after God's own heart. Seorang yang hatinya pas dengan hati Allah, cocok selaras hatinya dengan hati Allah. Tapi Salomo blank, kosong aja. Karena bagian kedua itu tidak ada di dalam Salomo. Salomo dipanggil, silakan tampilkan lagi. Salomo menerima anugerah. Pertama itu, Allah berbicara kepada dia, Allah menampakkan diri kepada dia, Allah menyatakan kehendaknya dengan jelas kepada dia. Waktu dia mentapiskan bait Allah. Tapi dia tidak mau melakukan yang kedua. Dia tidak mau mengejar dengan sekuat tenaga. Bahkan dia menjadi santai, akhirnya hidup dalam perzinahan. Ya, perempuan dalam hidupnya sampai 1.000 orang. Istri 700, gundik 300. Dan dia mulai menyembah berhala. Tidak ada. Dan ini yang membedakan orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain. Dalam hal worship ya. Yang satu mengejar secara luar biasa. Sudah menerima anugerah Allah, tapi harus dikejar secara luar biasa. Tanpa ngejar itu bagian manusianya. Ya, nanti kita akan loyo aja. Jadi tidak akan sungguh-sungguh menjadi seorang worshiper. Jadi harus dikejar sepanjang hidup, sisa hidup. Dan dikejar itu dengan energi ya. Dengan aktivitas yang tinggi. Kadang-kadang kalau WL kita, sayangnya WL kita kalau mengajak kita itu, mari saudara-saudara kita menari seperti Daud menari, apa yang dilakukan? Tangannya begini-begini aja ya. Ini dengan sekuat tenaga kan enggak ya. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan Daud itu menyanyi memuji Allah dengan sekuat tenaganya. Ya lompat-lompat, ya mungkin seakan-akan bisa jempalitan begitu ya, lompat-lompat sampai baju kerajaannya itu membebani dia, harus dilepas. Jadi dia pakai baju tipisnya aja, mahkotanya harus dilepas. Tongkat kerajaannya yang hebat menunjukkan dia sebagai raja harus dilepas. Supaya bisa dia ikut lompat-lompat. Dan itu dilakukan sepanjang hari. Sampai waktu sore, waktu akhirnya tabut Allah itu masuk dalam kota Daud. Dia menjadi Yerusalem, dia menjadi capek, mungkin berkeringat. Bajunya mungkin sudah bau sekali, sudah keringat. Keringat lagi, kering lagi. Tapi dia sudah capek sekali. Karena apa? Dia menyembah Allah dengan sekuat tenaga. Dia mengejar dengan seluruh tenaganya. Mengejar dengan seluruh kekuatannya. Bukan hanya menari tarian Jawa atau tarian Bali seperti itu ya. Hanya goyang-goyang aja tangannya. Tidak. Tapi dia dengan energetik. Dan kalau sudah lihat film-film Timur Tengah, film-film Yahudi, itu kalau tarian mereka itu energetik. Mungkin seperti tim dari K-pop ya, Korean pop itu ya, kalau nyanyi energetik, ya tidak ada seksinya, tapi gerakannya kan energetik sekali ya, gerakannya luar biasa. Dan puji Tuhan tadi WL kita mengajak kita untuk bergerak secara luar biasa, yang energetik. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menyebabkan Daud itu sangat disayang oleh Tuhan. Yang dikatakan orang yang a man after God's own heart. Luar biasa Daud itu. Silakan. Saudara lihat ini. Saudara suka pertandingan sepak bola, lihat tuh. Energi dan wajah pemain-pemain bola itu. Baik sepak bola atau yang tengah itu balap kuda. Setelah menang itu menunjukkan, atau pemain tenis itu lihat otot-ototnya begitu luar biasanya. Atau yang di bawah itu pemain rugby ya, rebutan bolanya dengan seluruh energi. Atau football, pemain football, American football ya, energinya begitu luar biasa, siap untuk bertabrakan dengan lawan-lawannya untuk mempertahankan bola, untuk lari begitu ya. Itu dengan energi yang full, yang sepenuhnya, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan waktu saudara worship. Bukan dengan nyanyi sekedar nyanyi aja, tapi dengan energetik yang luar biasa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang dikejar. Itu yang bagian manusianya. Bagian Allah adalah anugerah. Saudara, saya harapkan semua saudara sini sudah dipanggil, sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga bisa melakukan worship dari hati. Tapi yang kedua adalah saudara yang harus melakukan dengan kejar, dengan sekuat tenaga sampai akhir hayat, sampai mati nanti. Bukan hanya hari Minggu tok. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan
hari-hari biasa kita. Kita mengejar Allah dengan melalui worship kita. Kita menyediakan jamuan makan bagi sang majikan kita. Silakan. Nah, sudah lihat ini gambar-gambar ini, bagian atas itu foto beneran itu. Bukan trik foto atau Photoshop gitu, bukan. Itu sungguh-sungguh. Ini ini bukan foto saya yang saya ambil, tapi saya dikasih sama orang ya. Di Jerman ada restoran yang menyediakan makanan begitu luar biasanya. Mungkin di Bonn, di kota Bonn. Kalau saudara yang pernah studi di Jerman dan pernah ambil foto itu, tolong sharing sama saya foto-fotonya. Sebab ini foto yang sangat menarik. Saudara lihat, foto yang pertama itu hamburgernya itu lebih gede daripada kepalanya penyajinya itu. Gambar yang kedua, si pemuda itu makannya, waduh, ya hamburgernya ya, lingkarannya sebesar kepalanya ya. Dan yang ketiga, frankfurternya itu, hotdognya itu, sosisnya itu gemuk dan panjangnya sepanjang diagonal daripada nampan itu ya. Kemudian separuhnya isinya french fries, separuhnya potato chips dan kentang lainnya ya. Dan katanya kalau di restoran, saudara makan di restoran tidak disediakan doggy bag. Kalau saudara nggak selesai makan ya udah diketawain. Saudara kalau minta bungkus untuk dibungkus gitu diketawain. Chicken dikatakan begitu ya. So, harus dimakan. Makan sekenyang-kenyangnya. Luar biasa ya. Nah, ini gambaran yang kita lakukan tiap minggu. Waktu kita melakukan worship bersama tadi, corporate begitu, apakah saudara menyediakan makanan yang hebat begitu, sehingga kalau Tuhan nanti selesai ibadah jam 12, Yesus Kristus pulang atau selesai ibadah itu, perutnya kenyang begitu ya, dan wajahnya senyum. Karena saudara semua, masing-masing sudah menyediakan makanan-makanan yang hebat ini bagi Tuhan. Jadi kalau suatu saat saya khotbah lagi dan saya tanya, saudara hari ini atau saudara mau ke gereja, hari ini mau bawa makanan apa? Bakmi goreng yang spesial begitu? Atau steak yang 1 inch begitu, yang gede begitu ya? Steak Australia atau steak Jepang itu yang mahal sekali untuk dinikmati Tuhan kita. Atau bawa kopi latte aja, kopi yang panas begitu ya, untuk dinikmati Tuhan kita. Artinya apa? Sudah tiap kali bangun pagi, hari Minggu, siap ke gereja, saya mau bawa apa ya? Saya bawa makanan apa ya? Saya akan menyediakan jamuan ini bagi majikan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus tentunya ya. Saya mau bawa makanan apa pada pagi hari ini? Dan saudara lakukan itu dengan waktu memuji dan menyembah Dia dengan energi yang luar biasa. Jangan loyo. Ya, dulu saya tidak tahu kenapa sekarang hari ini tidak ada bendera ya. Lakukan kalau pakai bendera, kibarkan dengan energi. Ya, itu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Hati-hati kepala orang di depan kita ya. Tapi lakukan dengan energetik ya. Kalau menyembah Allah. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Waktu mereka menyiapkan bendera-bendera dengan alat-alat musik yang baru-baru yang disediakan oleh Raja Daud. Mereka menyambut kedatangan bait Allah. Mereka memuji, menyembah Dia dengan energetik sekali. Dengan luar biasa. Capek, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang diinginkan bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaannya setelah ibadah seperti ini, apakah Yesus puas, tersenyum kenyang setelah ibadah kita? Atau Dia masih lapar aja? Karena banyak makanan yang kita bawa itu basi semua ya. Bau. Sepanjang minggu kita banyak dosanya, lalu hari Minggu kita mau angkat tangan, mau menyembah Dia, dan Yesus Kristus memalingkan wajahnya, tidak menikmati makanan yang kita sajikan bagi Dia. Tapi pertanyaan bukan saja dalam corporate worship ini menyembah atau beribadah bersama-sama, tapi juga pribadi. Apakah Ia menikmati penyembahan kita tiap hari? Tiap hari. Saudara, tadi kita harus menjadi seorang kekasih Allah, bukan hanya melakukan praise and worship, tapi sungguh-sungguh menjadi kekasih Allah. Saudara menjadi kekasih Allah setiap hari, saudara akan worship. Dan apakah Allah menikmati penyembahan kita tiap hari? Kalau saya boleh sharing, saya kan sudah nggak muda lagi. Dokter mengatakan kepada saya,
Saya pernah stroke dan sebagainya, harus banyak olahraga. Oke, saya mulai olahraga. Tapi olahraganya tidak boleh yang keras-keras ya, tidak boleh tenis atau badminton, jogging aja dianjurkan jangan. Jadi jalan kaki aja. Jadi saya jalan kaki di kompleks saya di Meruya sampai ke Puri dan sebagainya. Dulu saya dapatkan bahwa berdoa atau worship menyembah Allah itu di kamar itu susah sekali bagi saya. Saya nggak bisa masuk kamar lalu kunci kamar walaupun sendirian lalu memuji Tuhan itu susah sekali. Sebentar aja sudah bosan begitu. Tapi karena dokter menganjurkan saya banyak olahraga, jalan kaki aja. Jadi saya mulai taat kepada dokter, saya mulai banyak olahraga. Waktu itu istri saya masih hidup, ya kalau saya pamitan sama istri saya, aku mau olah. Istri saya tahu, oh suaminya mau olahraga. Ya saya jalan begitu ya 1 jam kira-kira, keliling-keliling putar-putar kompleks. Tapi kemudian saya dapatkan waktu saya berjalan seperti itu, mata melek begitu ya, itu saat yang nyaman bagi saya untuk berdoa, praise and worship. Ternyata saya bisa berjalan begitu, waktu mata melek begitu, saya bisa berdoa, saya bisa bersyafaat, dan saya bisa praise and worship. Dan itu enak sekali. Saudara lihat saya olahraga, mungkin lihat saya tangannya naik ke atas gitu, itu sekali tepuk 2 lalat ya, sembari olahraga, tapi juga ini worship ini. Tangan diangkat untuk worship, proskuneo tadi dia. Jadi saya dapatkan sangat efisien bagi saya kalau saya sembari olahraga itu saya worship. Jadi kemudian saya ganti, bukan lagi olah. Kalau saya pamitan sama istri saya mengatakan saya mau dola. Istri saya tahu, oh itu doa dan olahraga ya, doa dan olahraga. Tapi saya dapatkan itu, saya putar-putar begitu 1 jam, udah pulang, 1 jam pulang. Kok nggak bisa naik lagi ya daripada 1 jam ya? Kok nggak bisa lebih dari 1 jam ya? Lalu suatu saat saya pimpin sebuah ibadah di rumah tangga ya. Setelah selesai, ibadah selesai, lalu kita istirahat, makan-makan ya. Nah, saya dikenalkan oleh tuan rumah tempat kita melakukan ibadah itu. Saya dikenalkan dengan seorang ibu, biasa aja, sederhana aja. Tapi waktu saya dikenalkan sama ibu itu, saya lihat dia itu damai sejahtera. Ya, kelihatan dari wajahnya seorang damai sejahtera. Dan waktu tuan rumah memperkenalkan saya kepada ibu itu, dia mengatakan, Pak Yonatan, ibu ini tiap hari bisa sampai 6 jam praise and worship sambil berdoa. Bersyafaat, praise and worship bisa sampai 6 jam. Saya kaget, saya hamba Tuhan cuma 1 jam 1 hari aja sudah susah. Ini ibu ini bukan hamba Tuhan. Dia orang awam dalam gereja, anggota jemaat aja. Tapi dia bisa sampai 6 jam. Tiap hari melakukan persekutuan dengan Tuhan. Makanya damai sejahtera dalam hatinya luar biasa. Saya penasaran gimana saya meningkatkan ya. Kok daripada 1 jam gimana bisa lebih ya. Gimana caranya, saya paksa-paksa. Suatu saat saya paksa, saya jalan tambah jauh begitu ya, putarnya tambah jauh. Bisa sampai 2 jam. 2 jam melakukan doa sambil olahraga. Sambil jalan, sambil worship, sambil nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang saya pakai iPod ya. Nyanyi-nyanyi, dengarkan lagu-lagu sambil saya ikut nyanyi begitu. Dengarkan firman Tuhan, saya kutip ayat-ayat itu juga sambil berdoa 2 jam. Tapi sudah susah sekali, dari 1 jam menjadi 2 jam itu susah sekali sehari. Nah, summer yang lalu ini, musim panas yang lalu saya pergi ke Korea untuk sabbatical 3 bulan di sana untuk menulis bukunya selesai. Tapi saya dapatkan, ya karena kebiasaan jalan itu, saya mulai jalan. Dari kampus di mana saya tinggal, lalu Hanggang Bridge, jembatan Hanggang, lalu menyusuri Sungai Han, terus kembali ke Olympic Bridge, jembatan Olympic, lalu pulang menyusuri sungai lagi, pulang ke kampus. 2 jam. Dan udara di sana kan dingin ya. Sangat menyenangkan bagi saya untuk kalau jalan begitu sambil dola itu. Tapi suatu saat, ini kok cuma 2 jam, ya, lewati jembatan. Gimana kalau saya nekat lebih jauh lagi? Jadi saya nekat lagi, Hanggang Bridge, lalu menelusuri sungai itu sampai ke jembatan yang dibangun untuk MRT ke arah Gambion ya. Saya lewat sana, lalu baru pulang, 3 jam. Saya bisa melakukan dola 3 jam. Enak, dan karena kita orang Pantekosta kan
Bahasa roh itu gampang ya. Jadi kita sambil berjalan sambil berdoa bahasa roh, membolehkan Roh Kudus berdoa melalui saya, membolehkan walaupun saya enggak, tentunya kita tidak mengerti doa daripada Roh Kudus ya. Sambil berdoa bahasa roh, sambil praise and worship 3 jam bisa. Cuma karena waktu itu sudah hampir tiba masanya saya kembali ke Indonesia, saya hanya bisa melakukan sampai 2 kali. 2 kali 3 jam dola. Tapi harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dengan keinginan dan gairah dan mau gitu ya. Ya saya akan berusaha untuk bisa. Dan ini saudara tidak bisa nebeng sama orang lain. Dia bisa, oh istri hebat sebagai seorang worshiper, saya nebeng sama dia. Enggak bisa. Masing-masing harus melakukan sendiri. Masing-masing harus menyenangkan hati Tuhan sendiri-sendiri. Tidak bisa nebeng sama orang lain. Dan itu luar biasanya kehidupan seorang worshiper. Dan ini sebagai pesan daripada permulaan tahun 2014, saudara jadi worshiper yang hebat tahun 2014. Perjalanan saudara yang hebat, pengalaman saudara dengan Tuhan sendiri, pribadi-pribadi. Kembali, tidak bisa nebeng sama orang lain, tapi pribadi-pribadi. Allah berbicara, saudara berbicara kepada Tuhan, Allah berbicara terus-menerus dalam perjalanan sebagai seorang kekasih Allah, sebagai seorang worshiper. Lakukan itu, saudara akan jadi orang yang luar biasa. Nah, firman ini mestinya ada sambungan lagi. Sambungannya itu bunyinya, kalau tadi itu memberkati Allah, 6 anugerah luar biasa bagi kekasih-kekasih Allah, bagi worshipers, bagi true worshipers, penyembah-penyembah yang benar. Cuma saya nggak bisa lakukan sekarang ini. Memang kemarin ini memang khotbah yang panjang ya, nanti jadi panjang sekali. Tapi lebih daripada itu saya tidak bisa berikan sekarang. Nanti saya mengajarkan saudara menjadi orang Kristen matre nanti. Orang Kristen matre, ngerti ya? Kalau saya menjanjikan Allah yang luar biasa, seperti tadi nyanyian terakhir kita, Allah menggenapi janji-janjinya secara luar biasa tahun 2014, janji-janji Allah akan luar biasa digenapi dalam hidup kita. Kalau saya khotbah banyak tentang hal itu, nanti saudara jadi matre. Jemaat yang matre. Kalau saya mengatakan cewek matre artinya apa? Cewek matre artinya seorang cewek, seorang wanita yang mau mempunyai hubungan dengan orang kalau itu menguntungkan ya. Matrenya itu ya. Apa? Saya jadi pacarnya dia. Naik apa dia? Naik akord atau naik bebek? Kalau naik bebek nggak usah ya. Tinggalnya di mana? Kos-kosan? Ih nggak usah ya. Masa saya jadi pacarnya dia masih tinggal di kos. Kontrakan? Nggak usah. Kontrakan nggak. Punya rumah sendiri? Oke. Paling sedikit 150 meter rumahnya ya. Jangan kecil-kecil ya. Punya apa? APT? Apartemen? Apartemen 100 meter paling sedikit ya. Baru mau. BCA-nya tebelnya berapa? BCA-nya 1M? Pikir-pikir dulu kalau 1M ya. Paling sedikit 5M ya. Kalau 5M boleh lah. Itu kita katakan cewek seperti itu cewek matre ya. Mau berhubungan entah jadi pacarnya atau jadi istrinya kalau menguntungkan ya. Kalau uangnya banyak dan sebagainya. Menikmati itu. Kalau nggak hati-hati, kita sebagai pendeta-pendeta, apalagi sering disebut sebagai teologi kemakmuran ya, kita mengajarkan Allah itu datanglah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka semua penyakit akan dihilangkan, kanker-kanker akan dihilangkan, anak saudara yang narkoba akan dibebaskan Tuhan daripada narkobanya, bisnis yang merosot akan diberkati secara luar biasa, bisnis saudara akan berlipat-lipat kali ganda. Kalau saya khotbah seperti itu terus, saya akan mengajarkan jemaat menjadi jemaat matre. Nanti kalau ya saya mau, kalau pertama kali masuk dalam iman, betul, itu oke. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun menjadi orang Kristen, masa masih hubungan saya sama Tuhan tergantung daripada berkatnya, janji yang luar biasa. Jadi memberkati Tuhan ada sambungannya, tapi sambungannya lain kali aja. Saya khotbah lain kali aja, khusus tentang 6 anugerah Allah yang luar biasa bagi seorang worshiper, bagi seorang penyembah Allah. Tidak bisa digabungkan dengan ini, nanti maknanya yang tadi kita bicarakan, maknanya jadi merosot nanti. Saudara akan menjadi penyembah hanya untuk berkatnya yang luar biasa. Berkatnya memang luar biasa, tapi jangan mendasarkan hubungan dengan Kristus seperti itu. Dan hubungan ini adalah hubungan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang the next level, ini ada the highest level. Level tertinggi, tingkat yang tertinggi yang bisa dicapai manusia di hadapan Allah adalah menjadi kekasih Allah.
menjadi pengantin Allah, menjadi pengantin daripada Yesus Kristus, daripada anak domba Allah itu. Ini adalah level yang paling tinggi. Dan memiliki prioritas yang luar biasa di hadapan Allah. Allah memprioritaskan saudara akan luar biasa kalau saudara seorang worshiper. Mana yang lebih kita prioritaskan? Kekasih kita atau sopir kita? Anak kita, istri kita atau sopir kita? Atau pegawai kita, karyawan kita? Tentunya kita jauh lebih memprioritaskan anak atau istri ya. Demikian juga di hadapan Allah. Menjadi seorang kekasih Allah jauh lebih daripada 5 jawatan ini. Bangga enggak ya? Saudara tidak perlu iri dengan seorang nabi, atau dengan seorang rasul, atau dengan seorang gembala, atau dengan seorang penginjil, atau seorang guru. Enggak perlu iri kepada mereka. Kalau saudara bisa lebih daripada itu, naik ke level yang paling tinggi ketika saudara menjadi kekasih daripada Allah. Menjadi seorang worshiper yang luar biasa. Tapi itu harus dikejar setiap hari. Setiap hari saudara harus sediakan waktu yang untuk mengejar dengan sekuat tenaga. Mari saya ajak kita berdiri, kita nyanyi lagu yang berikutnya. Ini lagu satu-satunya yang saya dapatkan yang menggunakan kata memberkati Allah ini. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memujamu. Diberkati Kau Tuhan. Nah ini, kata-kata kita memberkati Tuhan kita. Dengan apa? Dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kalau saudara belum bawa makanan apa-apa hari ini kesempatan yang terakhir sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Saudara menyediakan jamuan bagi Tuhan kita. Mari kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh worship. Dan kemudian kita akan berdoa. Silakan kata-katanya. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Saudara konsentrasi hanya pada Tuhan Yesus pada saat ini. Lupakan orang-orang sekitar saudara, lupakan tempat ini juga. Saudara konsentrasi, fokuskan pikiran hanya kepada Yesus Kristus, memuja dan menyembah Dia. Kita nyanyi lagu ini sekali, 2 kali lagi. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami sudah Engkau jamah Tuhan, kami sudah mengerti apa yang harus kami kejar Tuhan. Kami sudah mengerti usaha apa yang harus kami lakukan Tuhan.
untuk menyembah Engkau, menjadi kekasih-kekasih-Mu Tuhan, menjadi God chaser, menjadi orang yang intim dengan Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan tempat yang luar biasa bagi kami, menjadi kekasih-kekasih-Mu sendiri Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi intim dengan diri-Mu sendiri Tuhan. Lebih daripada segalanya Tuhan, Engkau adalah fokus dalam hidup kami, Engkau yang paling utama dalam hidup kami. Dan hidup kami, hati kami berbunga-bunga. Hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Engkau ingatkan kami terus sepanjang tahun 2014 Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk menghampiri Engkau sebagai kekasih hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan memberkati.